Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami bersama-sama merendahkan diri sambil membuka hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, sehingga ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh mengerti dengan segala keterbatasan akal pikir kami, tetapi kami dimampukan dengan kuasa pimpinan Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Dikatakan demikian, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan komunitas dan institusi terkecil yang dapat membangun sebuah gereja dan masyarakat. Di dalam kekecilannya pada zaman sekarang ini, hambatan dan tantangannya ternyata tidak kecil dan tidak sedikit. Sebaliknya, semakin besar dan semakin banyak. Ketika kasus perceraian terjadi, maka hal itu tidak hanya sekedar berdampak pada putusnya relasi suami dan istri, yang membuat mereka masing-masing menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya, tetapi juga merusak dan hilangnya figur ayah atau ibu di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, bahkan figur suami atau istri dalam pernikahan yang berkenan kepada Allah dan bagi anak-anak mereka. Dan hal semacam ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan tingkat kesibukan dan persaingan gaya hidup yang semakin tinggi, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil, bahkan di pedesaan. Mengapa? Karena dunia dengan segala kemajuan dan perkembangannya, di mana tidak setiap orang bisa mengantisipasinya, cenderung menciptakan pribadi-pribadi yang semakin individualistis dan mempunyai kecenderungan mencari kesenangan dan kebahagiaan
hanya bagi dirinya sendiri. Sehingga tantangan keluarga Kristen tidak hanya bagaimana bergumul untuk menjaga keutuhan dan keintiman relasi setiap anggota keluarganya, tapi juga bagaimana bisa tetap menjaga nilai-nilai kebenaran Kristiani atau kebenaran firman Allah di tengah perubahan dan gaya hidup pada saat ini. Dan tidak sedikit orang yang terjebak ke dalam pandangan atau pemahaman relativisme misalnya, bahwa di dunia ini tidak ada yang mutlak, termasuk nilai kebenaran firman Allah itu sendiri. Ketika gaya hidup materialistik semakin menguasai setiap orang dan tidak bisa dikendalikan, maka secara perlahan ia akan menggeser fokus keluarga Kristen yang tadinya tertuju kepada Allah, berubah menjadi tertuju kepada materi. Fokusnya hanya pada berkat Allah tanpa bersyukur kepada Allah, sehingga menciptakan dan membentuk generasi penerus yang hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi. Belum lagi pengaruh media sosial yang tidak hanya memberi dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Sehingga menciptakan dan membentuk keluarga Kristen yang justru anti kekristenan. Tidak ada doa, tidak ada firman, baik secara hard copy ataupun secara soft copy. Tidak ada Allah di dalamnya. Dan pada zaman sekarang ini, tidak sedikit keluarga Kristen yang sedang meneruskan perjalanannya seperti seorang yang tersesat di jalan yang benar. Itu sebabnya bertanya dan berdialog atau mendiskusikan firman Allah dalam kehidupan keluarga Kristen menjadi penting dan perlu dilakukan. Dengan bertanya dan dengan mendialogkan atau dengan mendiskusikan firman Allah, maka kita akan mengenal banyak pengetahuan untuk kita mendapat sebuah kebenaran dan memahami kebenaran itu dengan benar. Sebab jika kita kurang bahkan tidak memahami dengan benar kebenaran yang ada, atau salah memahami makna firman Allah, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memaknai kehidupan keluarga Kristen dengan perbuatan yang benar. Sehingga tidak heran jika ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, dibesarkan di dalam keluarga Kristen, bahkan pernikahannya diteguhkan dan diberkati di gereja, aktif berkegiatan dan melayani di gereja, tetapi tindakan atau perbuatan hidupnya tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus yang mengubahkan hidupnya menjadi lebih baik. Namun jangan seperti orang-orang Farisi yang datang dan bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka bertanya bukan karena mereka tidak tahu dan ingin memahami apa yang mereka tanyakan. Mereka bertanya bukan untuk mendengar atau untuk mendialogkan atau mendiskusikan pemahaman Yesus. Mereka bertanya untuk mencobai dan menjebak Yesus. Mereka sama sekali tidak mengharapkan jawaban yang benar yang akan diberikan oleh Yesus, melainkan mereka sangat mengharapkan jawaban yang salah. Sebab jika Yesus memberikan jawaban yang salah, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk menghakimi Yesus, akan sangat mudah bagi mereka untuk memprovokasi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyingkirkan Yesus. Seperti dikatakan pada ayat 35 dan 36. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara-saudara, sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu. Karena sesungguhnya semua hukum Allah adalah mulia dan harus dihormati.
Tetapi sekalipun yang ditanyakan oleh orang Farisi itu ingin mencoba Yesus, Yesus tetap memberikan jawaban dan maknanya yang benar. Hal yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jika kita diperintahkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, maka sebenarnya kita diperintahkan untuk mengasihi Allah secara total dan tulus. Kasih kita kepada Allah harus bersifat tunggal, tidak terbagi-bagi, hanya untuk Allah saja. Itu sebabnya di dalam bagian pertama 10 hukum Taurat dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi dalam kenyataannya, kasih kita kepada Allah itu terlampau lemah. Sehingga kita sangat mudah tergoda dan digeser oleh Allah lain di sekitar kita. Itu sebabnya kita harus mengerahkan segenap kekuatan hati, kita harus mengerahkan segenap kekuatan pikiran, kita harus mengerahkan segenap jiwa kita untuk membawa dan memberikan kasih kita itu hanya kepada Allah saja. Dan inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, kepatuhan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi menjadi sumber kepatuhan kita untuk menaati semua hukum lainnya. Sehingga di dalam keluarga yang mengasihi Allah akan senantiasa ada pembacaan dan perenungan firman Allah. Akan ada persekutuan di antara suami istri, persekutuan di antara orang tua dan anak-anak, bahkan di antara sesama saudara mereka. Karena tidak ada Allah lain di hadapan Allah dan di dalam keluarga kita. Hal yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih kita kepada Allah tidak terlihat, atau kasih kita kepada Allah tidak bisa dilihat, maka contoh atau bukti kasih kepada setiap orang di sekitar kita, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, baik kawan maupun lawan bahkan musuh, menjadi hal yang penting dan perlu. Tetapi Yesus tidak memandang hukum yang kedua ini lebih rendah dari hukum yang terutama dan pertama. Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu yang sama dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, kasih kita kepada sesama tidak bisa dipisahkan atau dibedakan dengan kasih kita kepada Allah. Karena kasih itu utuh. Kasih itu tidak terbagi. Mengasihi manusia, mengasihi Allah. Mengasihi Allah, mengasihi manusia. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan ukuran mengasihi sesama manusia adalah seperti dirimu sendiri. Di sini Yesus tidak sedang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang egois, melainkan Ia sedang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang mampu menghormati, yang mampu menghargai diri kita sebagai yang dikasihi Allah. Sebagaimana terungkap di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Kasihlah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian.
begitu juga kalian harus saling mengasihi. Seperti dirimu sendiri yang dikasihi Allah, maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi, sama seperti kita menghormati, sama seperti kita menghargai diri sendiri. Dan ini sesuai dengan apa yang sebelumnya diajarkan oleh Yesus di dalam serial khotbah di bukit. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, setiap anggota keluarga yang mampu memahami dan menyelami kasih Allah terhadap dirinya akan menolong dirinya untuk mengasihi sesamanya seperti ia sendiri mengasihi dirinya sendiri dengan benar. Sehingga siapapun yang ada di dalamnya dimampukan untuk menciptakan dan membentuk keluarga Kristen yang rukun, yang menghadirkan damai sejahtera dan berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Allah mengajarkan kepada kita sebagai keluarga Kristen bukan hanya untuk mengasihi, melainkan juga tetap berkomitmen mengasihi, tetap berkomitmen menempatkan Allah sebagai yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita sedang membangun hubungan secara vertikal dengan Allah yang berefek atau berdampak pada hubungan secara horizontal dengan sesama di antara sesama anggota keluarga yang saling mengasihi dan saling memahami satu sama lain. Dengan memahami firman-Nya atau hukumnya atau perintahnya, kita seperti seorang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh dan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Sehingga keluarga tidak akan dihancurkan, keluarga tidak akan mati di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun. Sehingga keluarga tidak akan hancur dan tidak akan mati di tengah badai sekalipun. Melainkan tetap berdiri dengan teguh, bahkan bertumbuh dengan baik di dalam kebenaran firman Allah dan menghasilkan buah yang baik. Menjadi berkat bagi sesama di sekitarnya dengan segala kerendah hatiannya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara, keluarga yang mengakar dan memahami serta menerapkan firman Allah di dalam kehidupan keluarganya akan menolong keluarga kita menghadapi dan menjalani tantangan yang ada pada zaman sekarang ini. Allah ingin kita menjadi keluarga yang berbahagia. Selamat menjadi keluarga yang memahami firman Allah. Kiranya Allah menolong kita semua. Amin.